Malam itu Yogyakarta terasa seperti menunda napasnya sendiri. Hujan baru saja berhenti meninggalkan kota dengan aroma tanah basah yang menempel di aspal dan dedaunan. Lampu-lampu gang berpendar kuning pucat memantul di genangan kecil yang tidak sempat mengering. Di sebuah rumah sederhana di ujung lorong sempit, seorang perempuan duduk sendirian, punggungnya tegak, tangan kirinya bergetar pelan seperti jarum jam tua yang enggan berhenti. Namanya Ratna. Orang-orang menyebutnya perempuan kecil yang tabah, meski mereka tidak pernah benar-benar tahu tabah itu seperti apa rasanya dari dalam. Ratna lahir dengan kaki kiri yang lemah, langkahnya selalu sedikit terseret, seolah-olah setiap pijakan adalah negosiasi sunyi dengan dunia. Tetapi yang lebih sering membuat orang menoleh, bukanlah langkahnya, melainkan caranya tersenyum tenang rapi, hampir selalu sopan, bahkan ketika hidup mengasahnya dengan cara-cara yang kasar. Senyum itulah yang menjadi saksi satu-satunya ketika rumahnya malam itu berubah dari tempat berteduh menjadi ruang gema bagi pertanyaan yang tidak mau berhenti. Sekitar pukul 11 tetangga mendengar suara sesuatu jatuh. Bukan keras tetapi cukup asing untuk mengusir mengantuk. Sesaat kemudian terdengar Ratna memanggil pelan, nyaris seperti bisik, "Mas." Hanya itu, lalu hening. Hening yang lebih tebal daripada biasanya, seperti tirai berat yang menutup panggung tanpa menunggu tepuk tangan. Pagi harinya gempar itu datang terlambat, sebagaimana gempar biasanya datang di kampung-kampung yang terbiasa menutup mata terhadap urusan orang lain. Seorang warga menemukan sebuah kotak styrofoam tak jauh dari sungai kecil di belakang rumah kotak yang tampak biasa, tetapi tidak pada pagi itu. Di dalamnya ada sisa-sisa kehidupan yang tidak lagi bisa disebut hidup. Berita berlari lebih cepat daripada polisi, judul-judul bisik-bisik menyusup dari satu pintu ke pintu lain. Istri cacat membunuh suami, kata seseorang yang tidak menyaksikan apapun. Ditinggalkan di kotak kata yang lain, seolah-olah menyebutkan fakta adalah hak milik siapa saja. Yang aneh, ketika aparat akhirnya tiba dan garis kuning dibentangkan, Ratna tidak menangis seperti yang diharapkan orang. Ia duduk di kursi kayu di teras, memeluk dua lututnya, menatap lurus ke satu titik yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Di matanya tidak ada badai, hanya langit mendung yang seperti sudah kehabisan hujan. Kenapa dia tidak menjerit, tanya seorang ibu-ibu setengah takut setengah penasaran. Kenapa dia sempat katanya membuat teh semalaman, sambung yang lain. Seakan teh yang dibuat pada jam yang salah bisa menjadi bukti yang paling benar. Ada yang bersumpah melihat Ratna keluar dini hari dengan mantel tipis, menyeret langkahnya pelan-pelan menuju arah sungai. Ada yang mengatakan sebaliknya, bahwa Ratna tidak keluar sama sekali, bahwa lampu kamarnya tetap menyala sampai subuh, bahwa bayangannya tidak terlihat di jendela. Kisah-kisah kecil itu tumpang tindih, saling meniadakan, dan sekaligus saling menguatkan, seperti benang kusut yang justru semakin kuat ketika ditarik sembarang arah. Semua orang tahu suami Ratna, Bima. Tinggi, ramah, wajahnya bersih, sering membantu tetangga memperbaiki atap atau memperbaiki sepeda anak-anak. Di depan umum, Bima selalu memegang payung di atas kepala Ratna ketika hujan turun, meski hujan hanya gerimis malas. Cinta yang menjaga, kata mereka dulu. Cinta yang jadi contoh, kata yang lain waktu itu. Tak ada yang menyangka cerita yang dipamerkan di depan mata bisa menyimpan naskah lain di belakang panggung, naskah yang ditulis tanpa tinta, tanpa saksi mata, hanya dengan suara pelan yang tak pernah benar-benar didengarkan. Ketika polisi bertanya, Ratna menyodorkan selembar foto ia dan Bima di alun-alun balon-balon warna-warni di belakang dua anak kecil yang tidak mereka kenal berlari mengejar lampion. Di foto itu Bima tidak melihat kamera, ia menatap Ratna. Dan Ratna meski menyadari lensa menghadapnya tetap menatap ke arah Bima, seolah-olah foto itu adalah kesempatan langka untuk menangkap momen yang biasanya melintas terlalu cepat. "Kami baik-baik saja," katanya. Kalimat itu terdengar seperti kalimat yang sudah dihafal, karena memang begitulah yang harus dikatakan oleh orang-orang yang hidupnya dipajang di rak terdepan rapi tidak berdebu. Tapi apa yang bisa menjelaskan kotak styrofoam? Apa yang bisa menjelaskan kenapa malam itu suara jatuh terdengar? Kenapa Ratna memanggil tanpa menunggu jawaban? Kenapa hujan memilih berhenti terlalu cepat, seolah-olah memberi ruang pada sesuatu yang lebih sepi? Ada tetangga yang berkata, Bima punya rencana pergi merantau mencari kerja di kota lain, dan Ratna akan menyusul ketika keadaan membaik. Ada yang mengatakan sebaliknya, Bima sudah lelah. Bima ingin melepaskan beban yang tidak pernah ia minta. Bima membutuhkan jeda yang lebih panjang dari sekadar tidur. Tetapi cerita-cerita itu hanya mengitari pertanyaan inti yang tetap dingin, siapa yang meletakkan tubuh itu di dalam kotak? Dan jika jawabannya adalah Ratna, mengapa tangan yang lemah itu memilih cara yang begitu teliti? Ketika senja turun keesokan harinya, garis kuning masih terentang, tetapi orang-orang sudah kembali ke rutinitas menanak nasi, menjemur pakaian, memutar radio. Ratna berdiri di ambang pintu, menatap kosong ke halaman yang menyimpan jejak kaki yang sudah dibasuh hujan.
Seorang aparat mendekat, suaranya pelan hampir seperti meminta maaf. "Mbak Ratna, kami perlu mendengar cerita Mbak dari awal." Ratna mengangguk, gerak kecil yang membutuhkan keberanian besar. Ia menggeser kursi duduk kembali, menyatukan kedua telapak tangan di pangkuan, dan untuk pertama kalinya sejak gempar itu datang, bibirnya bergerak dalam kalimat penuh bukan serpihan. "Kalau saya bercerita, katanya apakah orang-orang akan berhenti menebak-nebak?" Tidak ada yang menjawab, karena kebenaran yang akan keluar dari mulutnya bukanlah obat yang bisa menyembuhkan apapun, melainkan cermin yang bisa memantulkan wajah-wajah yang selama ini hanya berani melihat dari jauh. Di ujung lorong suara anak-anak kembali terdengar tanda bahwa hidup serupa jam yang bandel tetap berdetak bahkan di antara kabar duka. Ratna menarik napas pelan dan senyum yang tidak seharusnya ada itu muncul lagi. Tipis, hampir tidak terlihat, tetapi betul-betul ada. Senyum yang akan membuat sebagian orang menganggapnya kejam, dan sebagian lainnya mengerti bahwa senyum terkadang hanyalah cara manusia bertahan saat kata-kata tidak sanggup berdiri. Malam kembali menurunkan tirainya. Di antara lipatan gelap itulah cerita ini memulai babnya yang tidak bisa ditutup. Begitu saja bab tentang cinta yang pernah manis, lalu menjadi pagar, lalu menjadi labirin tentang keputusan-keputusan kecil, yang akhirnya berbaris menjadi konsekuensi besar tentang sebuah kotak styrofoam yang lebih dingin daripada dingin, dan kebenaran yang entah bagaimana membuat orang-orang yang mendengarnya menangis. Dan di tengah semuanya, Ratna dengan langkah yang tidak selalu utuh, bersiap menuturkan kisah yang akan mengubah cara kita memandang cinta, bukan sebagai dongeng yang selesai di altar, melainkan jalan panjang yang kadang berakhir di tempat yang tidak pernah kita doakan. Hari itu langit Yogyakarta menggantung rendah seolah-olah kota ini menahan hujan yang tak jadi turun. Ratna duduk di ruang tamu kecilnya mengaduk teh yang sudah dingin. Di dinding jam kayu menunjukkan pukul 4 sore, tetapi rasanya waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Di meja ada foto pernikahannya dengan Bima. Foto yang sama yang pernah ia tunjukkan kepada polisi. Hanya kali ini ia menatapnya lama sekali, seolah-olah sedang menimbang apakah gambar itu memang pernah nyata atau sekadar ilusi yang kebetulan terekam kamera. Orang-orang selalu bilang bahwa pernikahan mereka adalah bukti cinta sejati. Bima lelaki sehat dan gagah mau menikahi Ratna yang jalannya tidak sempurna. Mereka berkata, Bima itu laki-laki baik, dia mau menerima kekurangan. Kata-kata itu diulang begitu sering sampai menjadi cerita resmi kampung, semacam naskah yang tidak boleh diubah. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik pintu yang tertutup rapat cinta itu mulai berubah bentuk. Bukan menjadi kebencian tidak seburuk itu, melainkan menjadi sesuatu yang lebih halus, lebih berbahaya jarak. Bima semakin jarang pulang tepat waktu. Katanya pekerjaan sebagai sopir pengiriman membuatnya sering lembur. Ratna percaya, atau setidaknya ia ingin percaya. Tetapi tanda-tanda kecil mulai muncul. Aroma parfum yang bukan miliknya. Sisa pesan singkat di ponsel yang terbuka tanpa sengaja. Dan tatapan Bima, tatapan yang dulu selalu mencari matanya, kini lebih sering menembusnya seakan ia tidak benar-benar ada di ruangan. Ratna mencoba bicara. Tapi, setiap kali ia membuka mulut, Bima menjawab dengan kalimat singkat yang terdengar seperti kunci pintu terkunci dari dalam. "Aku capek, Ratna." Atau, "Bisa nggak besok saja?" Sampai akhirnya Ratna berhenti mencoba. Ia belajar membaca gerak tubuh Bima, menebak suasana hati dari langkah kakinya di teras, dari caranya meletakkan helm dari lama, atau singkatnya suara shower di kamar mandi. Malam sebelum tubuh Bima ditemukan, mereka makan malam bersama, hanya berdua dengan sayur sop dan nasi hangat. Ratna ingat betul Bima tidak mengangkat teleponnya selama makan. Tidak ada percakapan yang canggung, tidak ada nada tinggi. Bahkan Bima sempat tertawa kecil saat Ratna salah mengucap kata di acara televisi. Itu membuatnya berpikir, mungkin semua akan baik-baik saja. Tapi setelah mencuci piring, Bima duduk di ruang tamu sambil menatap kosong. Di tangannya ia memegang kotak styrofoam kecil seperti yang biasa dipakai untuk menyimpan ikan segar di pasar. Ratna bertanya, "Itu buat apa?" Bima hanya menjawab, "Nanti juga kamu tahu," sambil tersenyum-senyum yang tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Pukul 11 malam suara itu terdengar, suara benda jatuh. Ratna keluar dari kamar menemukan ruang tamu kosong. Kotak styrofoam itu sudah tidak ada. Pintu depan terbuka sedikit membiarkan udara malam masuk dingin dan lembab. Ia memanggil Bima pelan. Tidak ada jawaban. Ratna berdiri lama di ambang pintu setengah berharap Bima akan kembali dengan alasan sederhana. Tapi menit demi menit berlalu dan suara langkah itu tidak pernah terdengar lagi. Keesokan paginya kotak styrofoam ditemukan di tepi sungai. Berita pun menyebar. Semua yang tidak tahu cerita di dalam rumah itu merasa tahu seluruh kebenaran. Dan Ratna hanya bisa duduk di teras mendengarkan bisik-bisik yang menudingnya. Polisi datang menanyakan kronologi.
Ratna menjawab apa adanya, tapi setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti potongan puzzle yang tidak cocok. Di mata penyidik sikapnya yang tenang hanyalah lapisan dingin yang menutupi sesuatu. Sesuatu yang mungkin lebih kelam daripada sekadar kepergian seorang suami. Kalau saja aku tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir, mungkin aku akan menahannya. Atau mungkin justru aku akan membiarkannya pergi lebih cepat. Kalimat terakhir itu keluar dari bibir Ratna, tanpa ia sadari membuat salah satu penyidik menatapnya lama. Bukan karena kalimatnya, tapi karena tatapan matanya. Tatapan orang yang sudah lama berdamai dengan kehilangan, bahkan sebelum kehilangan itu benar-benar datang. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika Sardi pemancing tua yang setiap hari duduk di tepi sungai kecil belakang kampung melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di antara kabut tipis yang masih bergelayut di permukaan air, sebuah kotak styrofoam putih tersangkut di akar bambu. Bentuknya tidak istimewa, kotak semacam itu biasa digunakan untuk menyimpan ikan atau sayuran, tapi sesuatu pada cara kotak itu terombang-ambing pelan membuatnya gelisah. Sardi awalnya mengira itu hanyalah sampah yang hanyut. Tapi ketika ia mendekat, ia melihat pita perekat coklat yang menutup rapat semua sisi kotak dan ada bekas noda samar yang tidak bisa ia kenali. Ia memanggil dua pemuda yang lewat dan bersama-sama mereka mengangkat kotak itu ke tepi. Beratnya tidak wajar, terlalu berat untuk sekadar berisi ikan atau es. Salah satu pemuda memberanikan diri merobek pita perekat. Begitu tutupnya terbuka, udara dingin dan bau aneh langsung menyeruak, bukan busuk tapi cukup untuk membuat mereka saling pandang dalam diam. Dan di dalam kotak itu, tubuh seorang lelaki terlipat dengan posisi yang memaksa mengenakan kaos abu-abu dan celana training yang sudah kusut. Matanya tertutup rapat, kulitnya pucat. Tidak ada darah, tidak ada luka terbuka yang terlihat. Laporan cepat menyebar. Polisi tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Garis kuning dibentangkan, kamera dokumentasi memotret dari berbagai sudut, dan kotak itu dibawa ke rumah sakit untuk autopsi. Di TKP, warga berkerumun, sebagian menutup mulut, sebagian lagi saling berbisik. Tak butuh waktu lama bagi seorang ibu-ibu di kerumunan untuk berkata, "Itu Bima, suaminya Ratna." Kalimat itu seperti api kecil yang menyambar jerami kering. Nama Ratna mulai disebut-sebut dan setiap detik gosip itu tumbuh lebih cepat daripada kecepatan polisi mengumpulkan bukti. Sementara itu di rumah Ratna, dua penyidik mengetuk pintu. Ratna membukanya dengan wajah tenang, bahkan sebelum mereka menjelaskan maksud kedatangan. "Kami ingin Mbak ikut ke kantor untuk memberikan keterangan," kata salah satu penyidik. Ratna mengangguk tanpa bertanya mengapa. Di ruang interogasi sementara di Balai Desa, Ratna duduk berhadapan dengan penyidik. Pertanyaan pertama sederhana, kapan terakhir kali ia melihat Bima? Ratna menjawab malam sebelumnya setelah makan malam. Pertanyaan kedua, apakah ia melihat kotak styrofoam di rumah? Ratna menjawab, ya, Bima membawanya masuk sore itu. Pertanyaan ketiga, apakah ia tahu isinya? Ratna terdiam beberapa detik sebelum berkata, tidak. Di sisi lain, tim forensik mulai memeriksa kotak. Tidak ada jejak sidik jari yang jelas selain milik Bima. Namun di bagian luar kotak ada sehelai rambut panjang yang tidak cocok dengan DNA Bima tapi cocok dengan Ratna. Sebuah temuan yang cukup untuk memperkuat dugaan bahwa ia pernah menyentuh kotak itu. Autopsi awal mengungkapkan bahwa tidak ada tanda kekerasan fisik. Jantung Bima berhenti secara mendadak, kemungkinan besar karena serangan jantung. Namun dokter forensik tidak menutup kemungkinan adanya zat tertentu yang memicu kondisi itu. Sampel darah dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menemukan fakta lain, ponsel Bima tidak ada di tubuhnya maupun di rumah. Namun catatan telepon terakhir menunjukkan panggilan singkat ke nomor tak dikenal hanya 15 menit sebelum perkiraan waktu kematian. Warga mulai berspekulasi. Kalau memang serangan jantung, kenapa mayatnya dimasukkan ke kotak dan dibuang ke sungai, tanya seorang bapak. Mungkin untuk menghilangkan jejak jawab yang lain. Semua pandangan kembali mengarah ke Ratna. Kelemahannya secara fisik tidak membuat mereka ragu, karena justru itulah yang membuat cerita ini lebih menggigit di telinga mereka. Di rumahnya yang kini sepi, Ratna duduk di kursi kayu yang sama seperti malam sebelumnya. Di hadapannya secangkir teh yang tidak disentuh. Dari jendela ia melihat kilasan lampu mobil polisi yang datang dan pergi seperti napas pendek yang tidak pernah stabil. Ia tahu entah bagaimana bahwa kotak styrofoam itu akan menjadi kunci semua pertanyaan dan semua tuduhan. Tapi yang belum diketahui siapapun adalah bahwa kotak itu tidak hanya menyimpan tubuh Bima, ia juga menyimpan rahasia yang jika terbongkar akan membuat siapapun yang mendengarnya sulit menahan air mata. Ruang interogasi di kantor polisi Yogyakarta itu sederhana, dinding krem yang mulai mengelupas, meja logam dingin, dua kursi berhadapan. Ratna duduk di salah satunya, tangan kirinya menyentuh lutut, sementara tangan kanannya menggenggam ujung selendang.
Di depannya Inspektur Jaya membuka map berisi foto-foto kotak styrofoam lokasi penemuan di tepi sungai dan tubuh Bima yang sudah dibaringkan di meja forensik. Tidak ada luka terbuka, kata Jaya membuka percakapan. Tapi ada sesuatu yang mengganggu kami. Kenapa seseorang yang meninggal secara alami dimasukkan ke dalam kotak lalu dibuang? Ratna hanya menunduk. Penyidik lain Sari memutar rekaman CCTV dari warung dekat sungai. Dalam video terlihat sosok pria membawa kotak putih melintas sekitar pukul 23.45. Wajahnya tidak jelas tapi posturnya mirip Bima. Yang mengejutkan adalah, di belakangnya sekitar 3 menit kemudian ada sosok perempuan berjaket gelap berjalan pelan sambil sedikit terseret. Apakah itu Mbak? Tanya Sari, matanya tajam. Ratna melihat layar itu sebentar lalu menggeleng. Bukan, malam itu saya di rumah, jawabnya. Di laboratorium hasil autopsi lanjutan keluar, di darah Bima ditemukan kadar tinggi beta blocker, obat yang biasa dipakai untuk mengontrol tekanan darah. Tapi dalam dosis besar dapat memicu serangan jantung fatal. Polisi menelusuri obat itu dan menemukan bahwa Ratna memiliki resep serupa yang ia gunakan untuk pengobatan pribadi. Obat ini milik Anda? Jaya menatapnya sambil menunjukkan botol kecil. Ratna mengangguk. Ya, untuk saya. Pertanyaan berikutnya datang cepat. Apakah Bima pernah meminumnya? Ratna terdiam cukup lama untuk membuat keheningan itu terasa berat. Tidak pernah saya beri, jawabnya akhirnya. Sementara itu di lapangan penyidik menemukan sesuatu di rumah Ratna, sebuah catatan kecil di laci dapur, bertuliskan kalimat singkat. Kalau aku pergi jangan cari. Tulisan tangan itu cocok dengan Bima. Catatan ini membuka kemungkinan baru, apakah Bima sengaja meninggalkan pesan sebelum menghilang? Dan kalau iya, mengapa akhirnya tubuhnya ditemukan dalam kotak? Analisis sidik jari di kotak menunjukkan, mayoritas adalah milik Bima, hanya sedikit milik Ratna. Namun yang membuat penyidik bingung adalah tidak ada jejak orang ketiga. Padahal sulit membayangkan Ratna sendirian memindahkan kotak berat itu ke tepi sungai. Sari mulai menyusun hipotesis. Ratna memberi obat ke Bima sengaja atau tidak hingga menyebabkan serangan jantung. Bima meninggal secara alami, Ratna panik lalu berusaha membuang tubuhnya. Ada orang ketiga yang terlibat dan Ratna melindungi orang itu. Setiap skenario punya lubang. Jika Ratna pelaku, mengapa tidak menghapus jejak sepenuhnya? Jika ia tidak bersalah, mengapa tidak segera melapor? Dan jika ada orang ketiga, mengapa semua bukti fisik mengarah kembali ke Ratna? Penyidik mulai menggali hubungan rumah tangga mereka. Dari kesaksian tetangga diketahui bahwa 3 bulan terakhir, Bima jarang tidur di rumah. Beberapa kali ada suara pertengkaran keras yang terdengar hingga keluar. Ada yang mengatakan mereka bertengkar soal uang. Ada juga yang mengatakan tentang orang ketiga dalam hubungan. Ketika ditanya soal ini, Ratna hanya menjawab, Bima punya rahasianya sendiri. Dan saya punya rahasia saya. Kalimat itu membuat Jaya dan Sari saling menatap, bukan karena jawabannya jelas, tapi karena Ratna mengucapkannya tanpa sedikit pun perubahan nada. Di akhir sesi interogasi, Jaya menutup map bukti. Mbak Ratna, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang perlu Mbak tahu, rahasia tidak akan selamanya bertahan. Dan kadang kebenaran itu sendiri bisa lebih menyakitkan daripada kebohongan. Ratna menatapnya sebentar lalu menghela napas. Saya tahu, tapi kalau saya ceritakan semua, apakah kalian siap mendengarnya? Kalian ingin tahu? Baiklah, malam itu Bima pulang lebih awal dari biasanya. Aku ingat hujan baru saja berhenti dan bajunya masih lembab. Dia duduk di meja makan tanpa melepas helm. Aku menaruh seopi panas di hadapannya, tapi dia hanya menatap. Tidak ke makanannya, tidak ke aku, tapi ke sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Aku sudah lama tahu Bima menyimpan rahasia. Aku tidak tahu bentuknya, tapi aku bisa merasakannya. Dulu dia pulang dengan mata yang bercerita tentang lelah, tentang rindu, tentang hari-hari panjang di jalan. Tapi belakangan matanya pulang dalam keadaan kosong. Malam itu dia membawa kotak styrofoam. Aku bertanya, "Itu apa, Mas?" Dia menjawab singkat, "Nanti juga kamu tahu." Dia tersenyum, tapi senyum itu aneh. Seperti senyum orang yang sudah memutuskan sesuatu dan tahu tidak ada jalan kembali. Setelah makan dia duduk di ruang tamu. Aku mencuci piring, mencoba pura-pura tidak peduli, tapi aku mendengar dia membuka laci menulis sesuatu di secari kertas. Dia tidak tahu aku melihatnya. Kertas itu kemudian ia selipkan di bawah gelas di meja. Sekitar pukul 11 aku mendengar suara benda jatuh. Aku keluar kamar menemukan Bima berdiri di dekat pintu dengan kotak di tangannya. Aku melihat keringat di pelipisnya. Dia memandangku lama sekali lalu berkata, "Pelan Ratna, kamu perempuan yang kuat. Jangan pernah lupa itu." Aku tidak sempat menjawab. Dia sudah melangkah keluar. Aku duduk di kursi menunggu dia kembali. 10 menit, 20 menit.
Sampai aku sadar dia tidak akan kembali. Aku menyusul keluar meski kakiku terasa berat. Aku melihatnya dari jauh berjalan menuju sungai. Kotak itu ia peluk seperti sesuatu yang rapuh. 3 menit kemudian dia berhenti di tepi jembatan kecil. Aku bersembunyi di balik pohon pisang menahan napas. Dia membuka kotak itu. Aku tidak bisa melihat jelas isinya dari posisiku, tapi aku tahu entah bagaimana itu bukan ikan, bukan barang dagangan, bukan sesuatu yang biasa. Dia menatap isi kotak itu lama sekali, lalu menutupnya kembali menempelkan pita perekat dan terjun ke air. Kotak itu ikut jatuh tenggelam sebentar sebelum tersangkut di akar bambu. Aku terpaku. Aku ingin berteriak tapi suaraku hilang. Aku ingin melompat menolongnya tapi kakiku kaku. Saat aku akhirnya bergerak, air sudah kembali tenang. Tidak ada Bima, hanya kotak putih yang setengah mengapung bergoyang pelan di antara arus. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Aku duduk di teras sampai pagi menatap gelap yang perlahan memudar. Saat polisi datang, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku melihat suamiku sendiri menghilang, tanpa terlihat memerlukan pertolongan. Orang-orang bilang aku membunuhnya, bahwa aku yang memasukkan tubuhnya ke kotak, bahwa aku sengaja membuangnya untuk menghapus jejak. Tapi mereka tidak melihat yang aku lihat. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua itu ada rahasia yang Bima bawa mati, sesuatu yang bahkan aku tidak sepenuhnya mengerti. Dan kalian bertanya, apakah aku bersalah? Mungkin karena di malam itu aku tidak menahannya, karena aku membiarkannya berjalan pergi membawa kotak yang entah apa isinya dan membawa dirinya sendiri ke dalam air yang dingin. Hasil penyelidikan lanjutan mengubah arah kasus ini dengan cara yang tidak seorang pun prediksi. 2 hari setelah pengakuan Ratna, tim penyelam menemukan ponsel Bima di dasar sungai terjebak di antara batu-batu licin. Ponsel itu masih utuh setelah dibersihkan dan di dalamnya ada satu rekaman video berdurasi 5 menit. Video itu direkam malam Bima menghilang. Di layar Bima duduk di kursi ruang tamu. Kotak styrofoam itu ada di depannya. Wajahnya tampak lelah tapi matanya penuh tekad. Kalau kalian menonton ini berarti aku sudah tidak ada, katanya dengan suara pelan. Aku tidak sakit, bukan juga kecelakaan. Aku memilih ini. Kotak ini bukan tentang aku. Di dalamnya ada sesuatu yang akan menghentikan orang-orang itu. Dia membuka sedikit tutup kotak, tapi kamera hanya menangkap sekilas bungkusan plastik hitam dengan cap yang biasa digunakan untuk paket. Aku terlibat dengan mereka. Aku pikir itu hanya pekerjaan sampingan, tapi ternyata aku membawa sesuatu yang bisa membuat kita semua celaka. Aku harus membuangnya. Kalau mereka tahu aku membocorkan ini, mereka akan datang untuk Ratna. Aku tidak mau itu terjadi. Bima menatap kamera lama sekali. Ratna, maaf aku tidak bilang dari awal. Aku tidak mau kamu ikut terseret. Setelah aku selesai di sungai, jangan cari aku. Video berhenti di situ. Isi kotak yang ditemukan tim penyelidik forensik ternyata bukan hanya tubuh Bima. Tubuhnya memang ada di dalam, tapi di bawahnya dibungkus plastik hitam kedap air. Terdapat paket berisi puluhan amplop tebal dokumen dan foto-foto yang menghubungkan nama-nama penting di kota dengan jaringan pengiriman ilegal. Paket itu adalah bukti besar yang selama ini dicari polisi dalam kasus yang berbeda. Artinya, Bima sengaja membawa semua itu ke sungai. Entah bagaimana di proses itu dia mengalami serangan jantung, mungkin karena dingin, mungkin karena stres. Tubuhnya jatuh ke dalam kotak yang dibawanya sendiri, terseret arus lalu tersangkut. Ratna yang selama ini dituduh, ternyata memang tidak menyentuh kotak itu setelah Bima pergi. Rambutnya yang ditemukan di luar kotak kemungkinan tertinggal sore sebelumnya ketika ia bertanya pada Bima tentang kotak itu. Polisi akhirnya menutup kasus pembunuhan, tapi cerita itu meninggalkan luka yang tidak mudah sembuh. Ratna dibebaskan, namun gosip di kampung tidak pernah benar-benar hilang. Ada yang percaya, ada yang tidak. Dan di balik semua itu, pertanyaan yang lebih gelap muncul. Jika paket itu berisi rahasia orang-orang berpengaruh, siapa yang sebenarnya mendorong Bima untuk menghilang? Apakah benar ia memilih mati? Atau ada tangan yang memastikan ia tidak kembali? Kasus Bima resmi ditutup sebagai kematian mendadak akibat komplikasi medis dengan catatan bahwa ia meninggal saat berusaha membuang barang bukti terkait aktivitas ilegal. Polisi menyebutnya sebagai tindakan penebusan terakhir. Tapi bagi Ratna tidak ada yang benar-benar selesai. Malam-malam di rumah kecil itu kini terasa seperti lorong panjang yang tidak berujung. Meja makan tetap punya 2 kursi, tapi hanya 1 yang terisi. Gelas teh di sebelah kursi kosong itu selalu ia isi, bukan karena ia percaya Bima akan kembali, tapi karena ia tidak sanggup melihatnya benar-benar kosong. Di luar orang-orang sudah berhenti membicarakannya dengan suara keras. Tapi tatapan mereka, tatapan yang setengah kasihan, setengah curiga, masih menusuk dari balik jendela, dari sela tirai, dari cermin etalase warung. Mereka mungkin tidak akan pernah benar-benar percaya pada versi resmi.
Ratna sendiri masih sering memutar ulang malam itu di kepalanya. Ada hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Mengapa Bima memilih membuang paket itu di sungai yang dangkal dan dekat dengan pemukiman? Mengapa ia membawa kotak besar itu sendirian dan mengapa ia memastikan Ratna melihatnya sebelum pergi? Yang paling menghantuinya bukanlah kematiannya, tetapi satu detail kecil dari video terakhir itu, sesuatu yang tidak disadari polisi. Di sudut frame di balik tirai jendela ada bayangan. Bukan milik Ratna, bukan milik Bima. Bayangan seseorang yang berdiri diam seolah mengamati mereka. Sekarang setiap kali Ratna melewati jembatan kecil di atas sungai itu, ia berhenti sejenak. Menatap air yang mengalir pelan membawa sisa-sisa daun dan ranting. Air itu tak pernah memberi jawaban, tapi ia tahu suatu hari sesuatu akan muncul kembali dari kedalamannya. Entah itu kebenaran atau rahasia yang lebih gelap lagi. Kalau kamu yang melihat bayangan itu di video, apa yang akan kamu pikirkan? Apakah Bima benar-benar sendirian malam itu? Atau ada orang lain yang memastikan kotak itu dan dia tidak pernah kembali? Apa menurutmu kematian Bima adalah pilihan atau rencana seseorang? Ajak penonton berkomentar dan membagikan pendapat mereka.